Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walhamdulillahilladzi an'amana bini'matis sihah wal afiyah wa bini'matis salamah anil musibah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'an wa la yastaqdimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti mau'izatun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Yang sama kita hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Ali Nur. Iya, Bu. Almarhum pakai HKT, enggak almarhum. Ya, Bu ya. Almarhum. Anu bahasa Arab. Apa artinya? Semoga Allah merahmati. Di almarhum, almarhumah
itu artinya semoga Allah merahmati. Makasihnya semoga Allah memasukkan almarhum Bapak Ali Nur ke dalam surga. Mudah-mudahan keluarga besar yang ditinggalkan sabar dan istiqomah menghadapi ujian yang sedang atau yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu pengurus masjid atau kongsi kematian yang hadir pada malam hari ini tidak bisa kita sabut satu persatu. Setelah sholat isya berjamaah, kita langsung menuju ke kediaman almarhum. Mudah-mudahan sholat yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak cukup diterima dah, Bu. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan merubah perangai awak. Rajin sih tunggang-tunggi perangai cingkah aja. Bu, saya dah beritahu. Banyak depan Allah. Dan sebab itu mudah-mudahan solat yang kita lakukan merubah perangai, merubah sikap. Baik Bu yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, almarhum usianya kurang lebih 73 tahun. Ya Bu. Masih ada istri beliau. Mana? Dah baik Bu dah kek gamari dah Bu. Usia almarhum 73. Bu bertanya ke papa lu, aduh nan dia 73 juga. Jangan ke tangan. Pak, berapa? 76. Pak 64. Pak 76. Almarhum berapa tadi? 73. Ibu berapa? Istri beliau berapa umur? 67 Pak. 67. Diselisih ya Bu ya. Bapak mau tanya umur Pak. Ada pesan risiko dari Allah untuk kita semua dan untuk keluarga besar, bahwa kematian itu tidak dilihat dari umur. Almarhum 73 tuan, sedangkan Pak Haji 76. Kalau mati itu dicari umur, harusnya Pak Haji duluan. Nah itu Pak Haji 76 lah. Tapi enggak Pak. Ini pesan untuk kita semua bahwa kematian itu tidak pernah melihat umur. Nah, itu sebabnya pesan Allah untuk kita dalam surat Al-A'raf. Surah apa Bu? Ayat 34. Apa pesan Allah untuk ambo, untuk apa ibu sadonya, untuk keluarga besar? Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'an wa la yastaqdimun. Kau pesan untuk kita, setiap orang, walikulli ummah, dalam bahasa Arab itu apa ibu? Kalau ummatun itu satu orang tuh, bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia umat itu banyak orang. Itu makanya kalau pemakaiannya kita mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab satu artinya satu orang. Tapi kalau umat dalam bahasa Indonesia banyak orang. Itu kalau banyak orang dalam bahasa Arab apa Bu ya? Umam. Ummatun, ummatani, umamun.
Dan setiap orang, Allah tunjuk per orang, bukan orang banyak, per orang. Ajalun, sudah ada ajalnya. Mau tanya lu ke ibu-ibu, ajal itu bahasa Arab, bahasa Indonesia? Bahasa Arab Indonesia? Bingung. Bapak, bahasa Arab, bahasa Indonesia? Bahasa Arab itu artinya apa? Ajal itu bahasa Arab artinya apa? Kematian. Allah. Ajal itu bahasa Arab dibakukan dalam bahasa Indonesia, artinya batas akhir, bukan kematian. Ya, batas akhir. Kalau bahasa Inggrisnya garis finish. Jadi Bapak Ibu, kita sadonyo ada batas akhir kehidupan. Lah ado. Ambo lado, papa lado, ibu-ibu lado. Setiap orang lado batas akhirnya. Dan tidak akan pernah melebihi batas itu. Itu makanya dalam Islam dilarang doa panjang umur. Itu dengar dong. Dia ada doa panjang umur sekarang. Selesai sholat doa, ya Allah panjangan umur. Tidak boleh. Bapak ada doa meditau. Baranti lain. Lah, malam kau kan lah tahu dong. Jangan diulang dia. Bapak dilarang punya ayat nama ngatur, nambung ngatur dong. Setiap orang sudah ada batas akhir, kata Allah. Fa'idha ja'a ajaluhum, maka jika sampai batas akhir mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak bisa mengundur walaupun 1 detik. 1 detik sih tidak bisa diundur, boleh panjang umur. Nah ayat mengejek dong. Bu, iya leh dong. Apa? Oh doa awak leh ibu-ibu dong. Doa awak bu lah, dah lelok. Doa kita minta badan sehat, umur berkah. Mintalah panjang umur. Ya Pak ya, berhenti lain. Berarti awak sudah menentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin tak pendek umur, taklah boleh tau. Nah, minta panjang tak boleh, minta pendek tak mau. Lanjutan ayat tu. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Berarti minta pendek. Selesai sholat dengan berang tadi dek bini di rumah tu, ya Allah mati semua ya Allah. Tak boleh ya. Minta pendek tak boleh, minta panjang pun tak boleh. Minta sehat wal afiat dan minta umur berkah. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti almarhum meninggal dunia bukan karena sakit atau sebab apapun. Ini mohon maaf cakap nih kepada keluarga besar. Beliau meninggal dunia karena ajalnya sudah sampai. Iyo. Jadi kalau ditanya ada orang, bako Pak Ali Nur meninggal bu, ajalnya lah sampai. Baik tu jawe. Jadi jawe lo dia sakit. Sebab Pak Ibu kalau jawabnya sakit, pertanyaannya panjang. Sakitnya nih. Tidak itu.
Alunnya selesai itu dong. Labara lamo zaki. Alunnya selesai dai. Ala bau be. Di mana bau be? Deku sampai ke rumah sakit salah tu mah. Atau mangkonyo, tak boleh awak menjawab seseorang tu meninggal karena sebab. Meninggal kok tak ada sebab dah pak. Meninggal kok ajal lasang. Kalau itu jawab awak, tak ada orang tanya lain. Cuba lah nak jawab. Dia hanya meninggal ajal lah sampai. Akan ditanya lain. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang ketika sakit maka sabui. Ajalnya sampai kebetulan sedang sakit. Boleh? Bukan karena sakit. Kalau karena sakit kita menyambui orang meninggal dunia, mangko mohon maaf cakap Bapak Ibu, kita secara tak langsung sudah mengatakan Allah tak adil. Kenapa begitu? Banyak orang yang sakit tak meninggal sampai gini. Adona la kumala tinggu minggu ndak lo mati-mati. Kalau dek karena sakit. Oleh sebab itu pesan pertama untuk kita sadonya dan untuk keluarga besar, tanamkan dalam diri kita bahwa almarhum Bapak Ali Nur meninggal dunia karena ajalnya sudah sampai, yakni sampai pada usia 73 tahun. Dan awak entah bilo, entah biko bagai, ya dah pak. Ya betul ke cepat tu. Tak selesai pengajian kau tu awak meninggal. Ya kan? Tambo duluan, apa kemudian? Ya kan? Topak kemudian ambo duluan. Subhanallah. Itu pesan pertama takziah malam. Pesan yang kedua. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan kepada kita orang yang beriman menghadapi ujian ini dengan sabar. Pak Ibu, kalau boleh kita mengatur Pak Ibu, kalau ujian kematian itu setiap orang akan menerima, termasuk para nabi. Nabi Muhammad diuji oleh Allah dengan meninggal bini tercintanya namanya Siti Khadijah. Karena ibu tahu Siti Khadijah kok pak umurnya sampai 10 tahun, Nabi Muhammad usia 25 tahun menikah. Berarti selisih berapa tahun tu? 5 balik. Mana tua, bini atau suami? Suami. Tapi hebatnya Pak Ibu, ini ada pelajaran bagi kita. Ketika meninggal Siti Khadijah, Nabi Muhammad sadih. Padahal paut usia tadi berapa? 5 balik tahun Pak. Sampai ketika itu tahun kesedihan Nabi Muhammad itu diabadikan dengan bahasa Amul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah. Ada pertanyaan untuk kita Bapak Ibu. Bah kok sedih Rasulullah Siti Khadijah meninggal padahal kan lebih tua dari Nabi. Kira-kira jawabnya. Bapak Ibu, dek karena Siti Khadijah itu punya nilai. Iyalah, setiap orang yang punya nilai dalam kehidupan kita, mangko kita akan sadih sangat kehilangannya. Awal itulah pak di rumah. Awal itulah ibunya pak. Ya bu. Bu, ini tengah dong. Jangan sampai pak mendoa selesai sholat. Ya Allah, marah saya mau di bini ya Allah. Capek lah mati bini.
Atau sebaliknya. Itu tanda awak tak punya nilai bagi istri awak. Mangkonya dalam hidup apa ibu, kalaulah berkeluarga, jadilah suami yang bernilai bagi istri dan jadilah istri bernilai bagi suami. Ini kan aneh-aneh kejadian, Pak. Kok suami selingkuh, kok bini selingkuh. Dek karena kedua belah pihak aku tak punya nilai. Kalau punya nilai nak selingkuh ke suami ibu tu dong. Bu, le terang tu. Allah kali. Lah, ini papa lain juga. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang tak pernah lewat dari setiap orang adalah ujian kematian. Termasuk para nabi pun diuji. Tapi kalau selain itu mungkin kita tak dapat. Contoh, ada tetangga kita tabakar rumahnya. Kan ujian dong. Alun tentu lo kada pek tabakar. Ya nak. Tapi kalau kematian, tetangga kita orang tuanya mati, kita pasti akan mengalami. Tetangga kita suaminya meninggal, kita juga akan pasti mengalami suami kita meninggal. Oleh sebab itu, karena ujian ini ujian pasti dari Allah dan tak bisa dielakkan oleh setiap orang, Allah berpesan untuk keluarga besar. Apa pesan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Kalimatnya kan wahai orang-orang beriman, berarti umum. Sifatnya umum ujian ini. Tapi karena malam ini adalah almarhum Bapak Ali Nur yang dipanggil oleh Allah, maka ada kalimat taksis dalam bahasa Arab. Apa bahasa taksisnya? Wahai keluarga besar Bapak Ali Nur yang beriman. Ambo yakin istri beliau pasti beriman. Anak beliau apa lagi? Minantu, kalaulah punya minantu. Lah ada minantu? Pastilah beriman. Jangan sampai awak cari minantu tidak beriman, boh. Coba ya. Tak boleh ada pak. Anak apa Islam, calon minantu non Islam tak boleh ya. Tak boleh dinikahkan. Nikahnya tidak sah tu dah. Cuma enggak dalam Islam harus nikah sesama Islam. Baik, inilah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai keluarga besar Bapak Ali Nur, istri beliau, anak beliau, minantu beliau, cucu beliau kalau sudah ada. Ista'inu bis-sabri, minta tolonglah dengan sabar. Gua tanya kapa ibu lo, kapa dulu. Minta tolong itu kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Hah? Kata benda apa? Kata kerja. Kata kerja. Bu, minta tolong itu kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Kalau kata kerja berarti proses. Ya kan? Proses. Jadi orang sabar itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus melalui proses. Apa itu, Pak? Proses pertama sabar. Dalam Al-Quran ketika ada kalimat as-sabru, maka Allah selalu menyandingkan dengan kalimat as-salah. Artinya apa? Di sini ada pelajaran bagi kita. Kalau ingin menjadi orang yang sabar sejati, maka istiqomah melaksanakan sholat. Kalau ada orang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nyokecian sabar, tapi nggak sholat, nggak sabar, dan itu bukan ujian, itu adalah azab. Ibu, ya ibu tu. Dia tak ada sholat dong 5 waktu ke dong.
Kiranya tabaka rumah hebat. Kecilnya sabar, ikut ujian dari Allah. Bukan ujian, itu azab dari yang ujian itu untuk orang yang beriman dan sholat. Sama anak awak sekolah baru bisa ikut ujian. Kau nya tak pernah sekolah, tak? Ini bisa ujian? Nggak bisa. Sedang ikut paket saja harus ikut proses belajar. Paket A, paket B itu untuk dapat ijazah itu harus ikut belajar. Baru ada ujian. Kau tak pernah salah di kecilnya ujian. Tak ujian, tak azab. Baik, inilah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga besar ambo yakin adalah orang-orang yang sholat semua. Mulai dari anak, minantu sampai kepada cucu. Nah, kalau sudah sholat berarti ini langkah awal menjadi orang sabar. Dan ambo yakin keluarga besar pasti sangat sabar menghadapi ujian ini. Baik, inilah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya, apa itu sabar? Nah, ini. Sabar itu apa? Sabar itu bahasa Arab, bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Apa artinya Bu ya? Sabar itu kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, as-sa'yu biziyadatil khairiyah. Usaha maksimal dari seseorang untuk meningkatkan kebaikan. Jadi sabar yang sebenarnya itu Bapak Ibu ketika seseorang meningkat kebaikannya. Seperti istri beliau, ya kan? Tambah rajin ke masjid, tambah rajin baca Qur'annya, tambah rajin ikut pengajiannya, itu sabar. Anak beliau juga begitu, tambah rajin sholat berjamaah ke masjid. Itu yang sabar tuh. Jadi meningkat kebaikan. Silaturahim sama tetangga meningkat, silaturahim sama dunsana meningkat. Itu disebut dengan sabar. Jadi sabar itu jangan diterjemah ditapuk orang kepala wa anyang zat. Itu nak sabar nak bodoh pada kuit tu mah. Iya leh. Di dalam Islam kau apa? Kalau ditampa di orang sekali, awak harus tampa sekali, Pak. Jangan dua kali loh. Islam begitu. Ditinju di orang sekali, tinju lu sekali. Itu Islam. Bukan antok si anyang. Tinju di orang kepala sabar. Itu panakui itu nak sabar tu dong. Jadi nak sabar itu dalam konsep Islam itu meningkat kebaikan. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kalimat sabar tadi disandingkan oleh Allah dengan bisolati, minta tolonglah dengan salat. Amat kasih minta tolong dengan salat tuh, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, para ahli tafsir mengatakan ista'inu bis salati ay af'alu arkanus shalah wa syurutis shalah. Yang disebut dengan minta tolong dengan salat itu adalah orang yang bersangkutan menuntaskan rukun dan syarat sah salat. Jadi yo melaksanakan sholat itu minta tolong dengan sholat itu. Bagaimana itu ya? Sebab sholat itu Pak Ibu, awak sedang berkomunikasi langsung dengan Allah, sedang dialog langsung. Itu mangkonyo peristiwa Isra dan Mi'raj itu Pak Ibu dalam surat An-Najm ayat 14-15 apa kata Allah? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidra apa artinya?
Sidroh tuh Pak, puncak kesadaran. Jadi manusia ini Bapak Ibu kalau sudah sampai pada puncak kesadaran dia sebagai manusia, dia sebagai hamba Allah, pasti dia akan sholat. Tapi kalau ada orang Islam belum mau sholat, berarti dia belum sampai pada puncak kesadaran. Begitu. Ini mudah saja mau kurang loh Pak. Kalau ini orang sholat, dia belum sampai ke Sidratul Muntaha, puncak kesadaran dia sebagai hamba Allah. Tapi kalau kita yang sudah sholat, berarti kita sudah sadar, sudah sampai pada puncaknya bahwa kita adalah hamba Allah. Itu makanya ada orang tasawuf, orang sufi bilang, ya kan? Man arofa nafsahu arofa rabbahu. Siapa yang tahu dengan dirinya, maka dia akan tahu dengan Tuhannya Allah. Begitu. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, melaksanakan sholat. Yang maksud dengan sholat. Yang kedua, apa itu makna sholat? Para ahli tafsir sepakat. As-sholatu bermakna doa. Ternyata sholat itu maknanya doa. Ama kasihnya istri beliau, anak beliau, menantu beliau, sampai cucu beliau. Kalau sudah selesai sholat, doakan almarhum Bapak Ali Nur. Itu baca mendoan Bu ya. Kalau istri mendoan suami Pak, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa anhu. Kalau anak mendoakan orang tua, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau suami mendoakan istri, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'an. Itu doa untuk keluarga besar, mulai dari istri beliau yang masih hidup sampai anak, menantu dan cucu. Bacalah doa itu untuk almarhum. Kenapa begitu? Karena doalah yang sangat ditunggu oleh orang yang sudah di dalam kubur. Rasulullah mengatakan begini, al-mayyitu, seorang mayit, seorang jenazah, kal-ghariq, seperti orang yang sedang tenggelam di lautan. Orang yang sedang tenggelam di lautan itu tidak butuh ameh. Tak butuh nyameh no. Nan butuh dinyo benen bekas. Pompa benen doang, ageng kanyo ay itu nyetari mulan suara. Apa kasihnya? Orang na meninggal dunia mode itu puno butuh doa dari keluarga nan masih hidup. Butuh amalan-amalan yang mengalirkan pahala. Contoh, kalau misalnya almarhum ada peninggalannya harta sakit banyaknya, disadaqahkan harta itu. Sejarah itu. Di Buya, beliau ndak ada peninggalan dah Buya. Tapi ambo anak ambo kunyolah karajo ma Buya. Bagaji setiap bulan ma Buya. Ketika anaknya menerima gaji, anyo pai ke Masjid Nurul Ihsan. Ini Nurul Ihsan. Ya kan? Pai ke Nurul Ihsan, tanya ke Pak Pengurus. Pak Pengurus, anang kurang masjid balai. Apa? Banyak apa kurang lah. Semen. Kecana almarhum Pak Pengurus, biarlah ambo sedekah semen 10 sak, tapi ni ambo untuk ayah ambo namanya Pak Ali Nur. Sampai Pak. Ya Bu ya, sampai Palun. Ketika dibangunkan dek pengurus ke masjid semen tadi, setiap orang nan sholat di masjid itu mengalir pahalanya ke almarhum.
Satio orang nambau duk di masjid itu ketika membasuh muka, tangan dan seterusnya, pahalanya mengalir kepada almarhum. Nah, oleh sebab itu pasal nambau untuk keluarga besar kok lay ado indak banyak sakit jadilah sadakahlah harato tu nian untuk almarhum. Insya Allah Allah akan sampaikan pahalanya langsung kepada almarhum Bapak Ali Nur. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira pesan takziah yang dapat Ambo sampaikan malam ini kok. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus untuk keluarga besar, mulai dari istri dan anak-anak serta menantu sampai kepada cucu. Baik, untuk sebenarnya kajian kita, mari kita tutup dengan doa. Doanya untuk almarhum, kita bacakan surat Al-Fatihah. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ahli baiti al-kiram bil takhsis ila ruhi Bapak Ali Nur. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf kalau ada salah kata atau salah cara, sebab nan salah datangnya dari Ambo pribadi. Kalau ada nambah Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.